Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube GAM Mas MR. Jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu hobi pencinta batu aki. Oke, hari ini kita akan menggosok salah satu bebatuan yang pernah saya dapatkan di sungai atau hasil daripada pencarian atau membolang batu aki. Nah, ini hanya sebuah serpihan kecil yang memang mungkin bagi pencari yang lain akan ditinggalkan di sungai atau sebagainya. Namun ini saya ambil, saya bawa, dan kita akan menggosoknya. Kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Jadi buat kawan-kawan semuanya, ini adalah salah satu bongkahan batu lumut merah. Ada campuran-campuran warna lainnya, namun di sini saya sudah melihat ada sedikit keretakan di serpihan ini. Namun tidak apa-apa, nanti akan kita jatuhkan keretakannya agar posisi batunya itu menjadi indah. Kemudian kita akan masuk dalam tahapan pemotongan batu aki menggunakan mata gerenda F8. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Jadi kita akan buang dulu keretakannya secara perlahan, sedikit demi sedikit ya. Kita akan melihat hasil akhirnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk apa batu bagus berkualitas namun keretakan. Nah, jadi kita memilih batu itu yang bagus dan tidak ada keretakan, dan sedangkan retaknya itu kita buang. Pasti dong batu itu pasti ada keretakan karena posisi debit air selalu naik. Kemudian bebatuan itu pasti akan terbentur dengan bebatuan-bebatuan besar atau bongkahan-bongkahan yang lain. Nah, kemudian di sini proses penggosokannya dilakukan oleh Bang Pun seperti biasa kawan-kawan ya. Jadi kita akan lihat seperti apa setelah proses pembuangan retak dari bongkahan ini. Nanti kita doakan agar batu ini menjadi batu yang indah dan menarik ya kawan-kawan ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan namun pasti. Nah, jadi ini adalah proses di mana kita membuang keretakan itu secara perlahan agar posisi bunganya itu bisa bagus ya. Nah, kita akan coba lihat serpihan yang memang tadinya terbelah karena retak. Nah, ini dia ada serpihan, ini juga bisa dijadikan batu aki walaupun agak kecil, namun tidak saya jadikan. Kita memilih yang lebih banyak lumut merahnya. Nah, agar nanti bongkahannya itu hidup seperti siliki merah atau sejenisnya. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran atau bertanya-tanya bebatuan kok bisa berkilat begitu menggunakan cara tradisional, cukup gampang. Terus ikuti videonya, maka kita akan lihat proses tahapan demi tahapan yang kami lalui dalam proses penggosokan. Di sini akan saya jelaskan semampu saya. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, kita akan coba untuk proses pembentukan ya. Tadi kita sudah coba untuk buang keretakan sedikit demi sedikit. Kemudian di sini kita akan masuk dalam proses pembentukan. Nah, jadi kita akan membentuk secara perlahan agar membentuk mata cincin atau mata aki kawan-kawan ya. Karena jika kita gosok secara langsung seperti ini, hanya berbentuk seperti bongkahan atau pemotongan biasa, maka akan banyak habisnya itu mata gosok kawan-kawan ya. Itu akan menguras energi kita sendiri. Tapi jika kita sudah membentuk langsung di mata gerenda menggunakan mata F8 ini, maka di sini kita nggak susah lagi untuk membentuk di mata penggosokan. Kemudian mata F8 ini kawan-kawan ya, menurut kami pribadi, jika saya hitung-hitung, satu mata F8 ini bisa menghasilkan 100 biji batu aki atau ketahanannya. Nah, ini setelah proses pembentukan menggunakan mata kasar atau menggunakan gerenda. Oke, kemudian kita akan masuk dalam tahapan penggosokan menggunakan mata gosok ya kawan-kawan. Ini mata gosok seperti biasa. Nah, namanya tergantung kawan-kawan lah, nanti ke toko bangunan minta beli atau seperti apa kawan-kawannya. Ada yang kasar, ada yang halus, tergantung enaknya di kawan-kawan lah untuk menggosok batu aki itu. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih memilih mata yang agak halus. Kemudian di sini kami tidak menggunakan air di mata penggosokan. Kenapa? Agar matanya itu hemat kawan-kawan ya. Kita hanya celupkan batu ke dalam air, nggak usah kita kasih air di mata penggosokan. Karena jika kita kasih, bukan nggak boleh sih, bisa. Cuma kami untuk menghemat saja, menekan biaya agar pengeluarannya itu tidak terlalu besar dan mubazir lah kawan-kawan ya. Oke, di sini kita akan masuk dalam proses penggosokan secara perlahan demi perlahan namun pasti.
Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, kemudian ini adalah hasil setelah proses pengosokan secara perlahan. Dan di sini ada anak kucing nih selalu mengganggu saya. Gak apa-apa, dia masih kecil, suka bermain, gak apa-apa. Nah, ini adalah hasil setelah proses pengosokan secara menggunakan mata gosok. Nah, nantinya batu ini akan kita kilatkan menggunakan kertas Kovac P240, kawan-kawan ya. Jadi ada juga kawan-kawan yang bilang bahwasanya, "Bang, kenapa nggak pakai Kovac P1000 sekian lah, pokoknya begitu seperti itu." Saya dulu juga seperti kawan-kawan, yaitu menggunakan pengkilatan 2 kali, namun menguras energi yang cukup banyak, kemudian budget atau pengeluaran biaya yang memang cukup lumayan banyak kawan-kawan ya. Ketika kita menggunakan 2 jenis kertas Kovac, tapi di sini untuk menekan biaya pengeluaran kemudian tidak menguras energi, maka saya cukup menggunakan satu kertas Kovac P240. Jadi kita akan masuk dalam tahapan penggosokan atau pengkilatan batu aki kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Jadi kita akan lihat secara perlahan proses pengkilatannya itu menggunakan Kovac P240. Kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi yang bilang misalnya, "Bang, nggak bisa berkinclong-kinclong ataupun apa namanya itu berkilat-kilat," nggak mungkin lah. Ini buktinya berkilat-kilat. Nah, kan mungkin kawan-kawan ada yang salah dalam proses pengkilatan atau sebagainya. Coba diperbaiki dari proses tahapan penggosokannya, bukan penggosokan, pengkilatannya, mungkin dari kertas Kovac P240 atau dari kertas-kertas yang lain. Jadi Kovacnya itu Kovac asli, jangan beli Kovac yang tipis ya. Di sini ada 2 jenis. Kalau di wilayah saya ada Kovac yang memang yang agak tipis dan tebal. Kami memilih kertas Kovac yang tebal. Kenapa? Karena di Kovac yang tebal ini ada campuran seperti ini, dia yang putih. Ini seperti tepung. Jadi tepung inilah yang berfungsi nantinya yang membuat bebatuan itu menjadi kinclong atau mengkilatnya itu luar biasa. Ya, jadi kita akan proses pengkilatan secara perlahan. Kemudian ini adalah hasil tahapan dasar setelah proses pengkilatan. Jadi tidak cukup di sini kawan-kawan. Ini kita akan masuk nantinya. Kita akan menggunakan serbuk atau sekam padi yang telah dibakar. Biasanya itu ada di pabrik-pabrik padi kawan-kawan, mungkin di perdesaan atau sebagainya. Jadi sekam padi itu yang dibuat untuk apa namanya itu, untuk membuat telur bebek asin dan sebagainya, itulah yang kami gunakan. Tapi tidak kami ambil dari telur bebek asin, itu kurang bagus kawan-kawan. Tuh apa namanya itu, untuk kekasaran dari serbuk itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita ambilnya itu di pabrik yang memang yang baru dibakar. Nah, jadi ini adalah proses tahapan pengkilatan ya. Ini kucing ini dia mau bantu mungkin kawan-kawan ya, mau bantu untuk proses pengkilatan ya, tapi nggak bisa karena masih anak-anak. Nah, ini kucing peliharaan Bang Pun, kemarin dibuang sama pemiliknya, nggak tahu siapa, tapi dipungut dibawa pulang ke rumah ya. Luar biasa sekali ya. Oke, kita masih dalam proses pengkilatan secara perlahan. Ini kucingnya memang ingin menggosok batu kayaknya, tapi nggak bisa, dia ada kuku ya, nggak ada tangan. Luar biasa ya, anak kucing. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan di sini kita menggunakan untuk lapisannya itu bisa sandal jepit, bisa alas yang lain, namun yang berbentuk seperti gabus kawan-kawan ya. Nah, ini dia, ini hasilnya. Ini kelihatannya kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa. Ini luar biasa ya. Nah, ini adalah lumut seliki atau campuran tanah baiduri dengan lumut merah, luar biasa sekali. Ini akan saya geser ke yang lebih terang dan terkena matahari ya. Ini tembus bling 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 ya. Oke, kita geser lagi ke wilayah yang tidak terkena matahari, dan saya akan coba untuk bergeser ke wilayah agar cahayanya itu lebih nampak jelas. Jadi buat kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses penggosokan batu aki pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu ke 3 hari yang akan datang, karena saya akan pergian jauh naik gunung, mungkin 3 hari 3 malam. Nanti selepas saya pulang dari sana, saya akan menunjukkan surganya batu aki yang asli itu di mana. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.